Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 26 Juli sampai dengan 30 Juli 2021. Jadi minggu ini untuk 6 saham ya, yaitu Antam, Inco, Tins, Kras, MDKA, dan Nikel ya. Saya mulai langsung dengan Antam. Jadi kalau kita lihat dari weekly-nya di sini ya, candle-nya untuk Antam minggu lalu dia high-nya dia lower high, kemudian low-nya dia higher low ya, close-nya dia sama dengan minggu lalu. Jadi masih cenderung testing resistennya ya, kurang lebih di sekitar kalau kita lihat di sini weekly sebelumnya ya. Di sini kita lihat high-nya terakhir sekitar 2700 ya. Ini di minggu yang tanggal 11 Mei ya. Minggu yang berakhir tanggal 11 Mei dia hanya di 2700. Jadi dalam minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas ya. Jadi kecenderungannya dia masih istilahnya setelah naik tinggi ya, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, dia masih sideways di sini ya. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya masih tetap sama dengan analisa sebelumnya ya. Jadi pasang trailing stopnya di 2600 dan 2540. Yang belum punya tunggu buy on weakness sekitar area 247 sampai 2470 sampai dengan 2500. Artinya kalau dia turun di bawahnya 2500, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 2500 baru buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 2540 kita buy up, tambah lagi naik lagi ke atas 2600 tambah lagi dan seterusnya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya untuk Antam, asalkan pasang stop lossnya di 2600 dan 2540. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kita pakai sistem average up aja. Kalau dia naik lagi ke atas 2670, tambah lagi, naik lagi ke atas 2730, tambah lagi, target price terdekatnya adalah 2780. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2780, target price berikutnya adalah 2890 ya. Jadi 2890 ini adalah kalau kita tarik mundur jauh ke belakang ya. Ini saya ambil kurang lebih di ini ya. Hanya di sini ya. Sekitar di sini ya, area konsentrasi candle di sini ya, hanya 2890. Kalau dia berhasil naik ke atas 2890, maka target price berikutnya adalah 3040 ya. Jadi secara kasat mata kita lihat di sini Antam memang cenderung sideways ya dalam 2 minggu terakhir ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop dan juga stop lossnya ya. Yang belum punya ya tinggal tunggu buy on weakness atau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap, nanti naik lagi ke atas 2670 tambah lagi, naik lagi ke atas 2730 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk Antam ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi saya nggak berubah-ubah lagi, garisnya masih tetap sama. Berikutnya untuk Inco ya. Inco kurang lebih kalau kita lihat di weekly-nya ya kurang lebih sama dengan Antam ya. Kalau kita lihat low-nya minggu lalu dengan minggu sebelumnya sama 5125, kemudian high-nya dia lower high, close-nya dia higher high ya 5375 ya. Kalau kita lihat di sini dia cenderung testing resisten yang ini ya, dari high-nya di sini 5600 ya. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Tinggal ikutin aja ini garis-garisnya ya. Memang garis-garisnya banyak tapi jangan terlalu bingung ya, santai aja. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 5275 dan 5150. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja ya. Kalau mau buy on weakness, karena saya masih tetap sama ya, ini di area sekitar ini ya, 4830 sampai dengan 4880 lah. Kalau mau buy on weakness di sekitar sana. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 4880 barusan buy ya. Nanti naik lagi ke atas 4970 tambah lagi, naik lagi ke atas 5150 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi buy on weakness tunggu di area yang saya kotain ini ya, saya perpanjang ya, masih kurang lebih sama. Atau kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, karena dia ada peluang breakout ada ya, tapi masih belum yakin karena ini masih kecenderungan sideways ya, kurang lebih sideways ya. Nah, jadi kalau mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya, pasang stop lossnya di 5275 dan 5150. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 5400 tambah lagi, target price-nya kurang lebih ini di sini ada swing high-nya ya. Tanggal 11 Mei itu swing high-nya di 5600. Itu adalah resisten yang dia harus tembus. Kalau dia berhasil naik ke atas 5625, boleh tambah lagi.
target plus berikutnya dia akan mencoba untuk breakout ke atas 550 ya. Kalau dia breakout ke atas 550, maka dia kemungkinan lancar sampai ke 6175 dan 6625 ya. Itu untuk Inco ya. Jadi belinya sih bertahap aja ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Ya secukupnya lah, sesuai dengan resiko profil masing-masing. Oke, berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk TINS ya. Jadi kalau kita perhatikan TINS di sini candlenya dia higher low, higher high ya, dan juga higher close ya. Jadi kalau kita lihat yang terakhir, dia sudah breakout higher dari 1730 ya. Jadi yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop. Kalau belum pasang trailing stop ya pasang aja di 1695 dan 1660 ya. Yang mau buy and weakness tetap sama anjuran saya, tunggu di area 1600 sampai dengan 1620-an ya. Jadi tunggu kalau dia koreksi di bawah 1600, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1620 persen buy. Buy-nya bertahap ya. Naik lagi ke atas 1660 tambah lagi, naik lagi ke atas 1695 tambah lagi, naik lagi ke atas 1730 tambah lagi dan seterusnya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Nan? Boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Memang peluang breakout, targetnya masih tetap ini analisa saya sebelumnya ya. Garisnya belum saya rubah ya. Jadi masih potensial ke 1915. Buynya bertahap aja, pasang stop lossnya di 1695 dan 1460. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1770, boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1840 tambah lagi, target price-nya adalah 1915 ya, target price-nya ya. Kurang lebih 1915 adalah swing high yang sebelumnya ini ya. Swing high-nya di 1925. Tapi saya pakai acuan garisnya sebelumnya yang di sini ya. Yang di sini ya, 1915. Saya nggak geser-geser lagi ya. Walaupun di sini mungkin ada sekitar 1925 ya. Tapi masih tetap aja lah ya, supaya nggak bingung ya. Jadi ini acuan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss dan juga average up ya. Kalau dia berhasil naik lagi, tambah lagi, berhasil naik lagi ke garis yang di atasnya ya, tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, santai aja ya, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya, seperti itu. Berikutnya analisa saham hari ini untuk analisa saham minggu ini ya. Untuk Crush ya, Krakatau Steel, minggu lalu dia reboundnya lumayan kencang ya, volumenya tinggi. Cuma penutupannya dia sebenarnya kalau dibilang memang ekornya panjang ke atas ya. Kalau dibilang jelek ya nggak terlalu jelek banget karena dia sudah berhasil naik kembali ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Ini saya ambil dari Fibonacci retracement dari swing low-nya di sini sampai di swing high-nya di sini ya. Jadi Fibonacci retracement 61,8% sekitar angka 500-an ya. 505 ya. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Ini adalah area pemasangan trailing stop ya. 585 harus sudah kena ya. Harusnya kalau turun ya jual dulu sebagiannya. Apalagi turun di banyak 450 harusnya jual lagi. Yang belum pasang stop loss ya atau trailing stop ya, belum pasang aja di 515 dan di sini tadi saya sebelumnya 480 ya. Jadi bisa pasang di 3 level 515, 480 dan 470. Dengan catatan kalau dia turun di banyak 470 ya, lebih baik jual dulu semuanya ya karena dia resiko ya. Itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy saran saya ikutin garis berikutnya saja ya. Karena ini dia masih testing 515, jadi minggu ini dia testing ini ya, area support 515. Sebelumnya dia adalah resisten dari sideways-nya yang kecil ini ya, yang cukup lama ya, beberapa hari ya, kurang lebih bisa 2 mingguan lebih ya ini ya. Jadi masih testing itu, karena kalau dia gagal bertahan di atas 515 ada kemungkinan dia akan turun terus ke bawah dan testing lagi area 470 ya. Jadi masih resiko. Kalau mau buy tunggu aja, kalau dia berhasil naik ke atas 550 buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 585 tambah lagi, naik lagi ke atas 605 tambah lagi, naik lagi ke atas 615 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini. Target plus terdekatnya kalau dia berhasil naik ke atas 615 dan berhasil bertahan di atasnya ya. Selama dia bertahan di atas 615 ada kemungkinan dia capai target di sini ya, 680 ya. Ini adalah area yang saya kontain sebelumnya ya, sideways-nya ya. Dia koreksi, naik, turun, naik ya, mendekati turun, naik ya. Jadi kurang lebih ini sideways areanya. Selama dia bertahan di atas 615, ada kemungkinan dia capai target 680 ya, seperti itu ya. Jadi belinya santai aja, bertahap aja, mulai kalau dia berhasil naik ke atas 550 ya. Ini bagi yang belum punya. Kurang lebih cukup ya untuk Crush ya.
memang di sini dia Fibonacci retracement 1,8% sekitar 505-an ya. Jadi masih ada harapan lah ya. Walaupun masih lesu juga sih ya. Dia belum berhasil bertahan di atas Fibonacci retracement 50% ya minggu lalu ya. Oke, berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA di sini untuk weekly candle-nya dia lower high, lower low, dan lower close ya. Jadi Pak Sunar kira-kira bagaimana? Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya di 2880 dan di area ini ya 2820 ya. Yang belum buy, kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya, karena di sini saya indikasi untuk buy on weakness ya. Jadi 2930 ke atas ya boleh buy, asalkan pasang stop loss-nya di 2880 dan 2800 ya. Jadi selama di atas 2800 dia masih potensial untuk naik lagi ke atas 3200 ke atas ya. Ada kemungkinan breakout juga ya. Karena kita lihat di sini ya dia ya 2800 angka penting ya. Selama dia bertahan di atasnya ya masih peluang untuk naik ke atas 3100 ke atas lah minim ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 3030 tambah lagi, naik lagi ke atas 3100 tambah lagi ya. Berhasil breakout ke atas 3200 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, santai aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 3200, target price berikutnya adalah 3400 ya, masih tetap sama ya. Ini garisnya yang sudah saya berikan. Memang sebelumnya dia gagal koreksi, kemudian sideways turun lagi ya. Hari ini hari Jumat ya maksud saya ya. Terakhir dia berusaha untuk naik ya, tapi masih belum kuat ya. Yang mudah-mudahan minggu ini dia berhasil breakout lagi ke atas 3100. Jadi yang belum punya buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Buy-nya secukupnya aja, naik lagi tambah lagi. Yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 2880 dan 2820 ya. Maksimum di 2800 ya. Ya kurang lebih cukup ya untuk MDKA. Berikutnya untuk nikel. Jadi nikel ini untuk weekly chart-nya dia lumayan bagus minggu lalu ya. Higher low, higher high, dan higher close. Dia ditutup di atas Fibonacci retracement 50%-nya ya. Ini yang saya tarik sebelumnya ya. Dari swing low di sini sampai swing high di sini. Jadi dia masih berada di atas Fibonacci retracement 50%-nya. 1150 masih cukup bagus peluangnya ya. Jadi ini analisa sebelumnya, ini garis-garisnya ya. Naik ke atas 1150 buy, naik ke atas 1200 buy, naik ke atas 1235 buy. Nah ini kok gagal Mas Sunar? Ya kalau gagal turun harusnya sudah pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop di 1235 dan 1200 ya. Kalau misalnya belum pasang ya, pasang aja stop loss-nya di 1150 ya. Kalau turun di bawahnya 1150, dia potensial untuk testing lagi area 1025 seperti 1055 ya. Jadi lebih baik sih jual dulu kalau turun di bawahnya 1150. Kemudian kalau yang mau buy sekarang atau buy weekly sekarang boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di 1150 ya. Kemudian buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1235 tambah lagi, naik lagi ke atas 1285 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1285, maka tidak menutup kemungkinan untuk mencapai target 1345 dan 1450 ya. Minim ya 1435 lah. Ini swing high-nya tanggal 28 Juni 2021. Itu untuk nikel ya. Intinya minggu ini dia akan berusaha untuk testing resistance 1285 ya. Hati-hati kalau dia gagal testing ke 1285 ke atas ya ada kemungkinan dia balik lagi ke bawah ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas 1285 ya dalam minggu ini ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk tanggal 26 Juli sampai dengan 30 Juli 2021 untuk Antam, Inco, Tins, Crash, MDKA, dan Nickel. Sekian, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Terus jangan lupa komentar, kasih saran. Kurang lebih cukup ya. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat, damai, dan sejahtera selalu.